Ulu-ulu atau juru kunci Tuk Babon, Kasno Semiaji, menjelaskan bahwa ritual ini tidak hanya sekedar untuk menghormati Yang Bau Rekso, penjaga spiritual mata air ini, tetapi juga sebagai bentuk syukur dan permohonan agar keberkahan air tetap ada untuk generasi yang akan datang. Di samping salah satunya jadi kewajiban kami untuk melaksanakan ritual sesaji dengan harapan dengan sesaji ritual yang kita laksanakan Selamat datang di channel kami, Catatan Budaya, di mana kami mencoba mengajak Anda untuk menjelajahi kekayaan budaya Nusantara yang tak ternilai. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum melanjutkan, jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan share untuk video ini. Bagi yang belum padamkan tombol merahnya atau subscribe, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video dan informasi yang menarik lainnya dari channel kami, Catatan Budaya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak komentar untuk menjadikan kami agar lebih berkembang, dan selamat menonton. Di tengah kesejukan lereng Merbabu tersembunyi sebuah kisah tentang mata air yang tak pernah kering. Sebuah anugerah alam yang menjadi sumber kehidupan bagi ribuan jiwa. Mata air ini yang dikenal dengan nama Tuk Babon bukan hanya sekedar sumber air bersih bagi warga desa Selo dan desa-desa sekitarnya, tetapi juga menjadi simbol harapan, doa, dan kearifan lokal yang terus dilestarikan melalui sebuah ritus tahunan. Disinilah setiap tahun warga berkumpul untuk melaksanakan ritual memetri Tuk Babon, sebuah tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam arti dan makna ritual yang penuh dengan nilai-nilai spiritual ini. Ritual memetri Tuk Babon dimulai pada tanggal 14 pada bulan Sapar dalam kalender Jawa, sebuah waktu yang telah ditetapkan berdasarkan perhitungan yang cermat oleh para tetua desa. Pada hari itu, warga desa Selo bersiap untuk melalui prosesi yang telah mereka laksanakan selama bertahun-tahun. Suasana desa berubah menjadi khidmat oleh sesaji yang dipersiapkan dengan penuh keikhlasan. Arak-arakan dimulai dari pusat desa, di mana warga, tua dan muda, pria dan wanita, berkumpul untuk bersama-sama mengarak sesaji menuju Tuk Babon. Perjalanan sejauh 3 km ini bukan hanya tentang jarak fisik, tetapi juga tentang perjalanan spiritual yang mendekatkan mereka kepada Yang Maha Kuasa. Setiap langkah diiringi dengan doa dan harapan agar air dari Tuk Babon terus mengalir tak pernah habis meskipun musim kemarau panjang melanda. Tuk Babon bagi warga sekitar adalah sumber mata air yang istimewa. Airnya dianggap suci, mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak hanya bagi warga desa Selo, tetapi juga bagi desa-desa tetangga seperti Samiran, Lencoh, dan Suroteleng. Pangreksa Toyo dari ingkang nguri-uri kabudayan Jawi tentang ritual metrituk yang ada di ikon Boyolali sebagai cagar alam maupun cagar budaya yang asetnya sudah dikawin menjadi ikon tersendiri di kota Boyolali, khususnya salah satunya sumber mata air yang menghidupi 4 kelurahan ataupun 4 desa. Ulu-ulu atau juru kunci Tuk Babon, Kasno Semiaji, menjelaskan bahwa ritual ini tidak hanya sekedar untuk menghormati Yang Bau Rekso, penjaga spiritual mata air ini, tetapi juga sebagai bentuk syukur dan permohonan agar keberkahan air tetap ada untuk generasi yang akan datang. Di samping salah satunya jadi kewajiban kami untuk melaksanakan ritual sesaji dengan harapan dengan sesaji ritual yang kita laksanakan pagi tadi jam 8 sampai jam 12 semuanya terima kasih ikut andil bagian dalam rangka ini. Harapan saja dengan ritual sesaji yang dilaksanakan siang hari ini akan efek besar membawa berkah yang sangat
besar, hikmah yang sangat besar bagi kita semuanya, umumnya pengguna air dari Tuk Babon. Ketika sesaji akhirnya tiba di Tuk Babon, mereka mempersembahkan dengan penuh rasa hormat. Di saat inilah warga berdoa dengan tulus, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mata air ini terus memberikan kehidupan, bukan hanya dalam bentuk air, tetapi juga dalam bentuk nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi ini. Ada sesi khusus yang berupa itu istirahat sebentar, itu yang dinamakan istilah istiqoroh. Dan secara lahir, kenapa kita dirangkai sembelih kambing? Itu memang itu satu syarat. Baku, ayam babon dan kambing itu menjadi unsur kategori itu yang jadi puncak ritual. Dengan itu insya Allah yang kita lestarikan dari 1 tahun ke 2 tahun sampai selanjutnya, insya Allah dengan itu akan lestari. Itu diambil saja secara simbolis, kepala, lidah, dan cakar teracak itu sama kuping, sama darahnya. Dan ayam itu sebagian itu sayap, cakar juga kepala. Lebih dari sekedar prosesi adat, ritual ini merupakan warisan budaya yang memiliki nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis yang sangat tinggi. Dengan melestarikan tradisi ini, kita tidak hanya menjaga keberadaan Tuk Babon sebagai sumber air, tetapi juga menjadi jati diri masyarakat yang selalu berpegang pada nilai-nilai kebudayaan dan spiritualitas. Ritual ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sumber daya alam seperti air harus dijaga dan dihargai karena ia adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga. Itu muncul dari dunia gaib. Yang kita ketahui dunia gaib itu kehidupan manusia itu ada dua. Ada lahir dan batin, ada fana dan baka. Itu muncullah satu pesan dari Yang Maha Esa secara gaib untuk satu puncaknya. Ini kembali dikatakan bukan nguro-uro tapi nguri-uri. Kewajiban terpenting kita sebagai warga pengguna air, termasuk kita yang hadir pada Tuk Babon ini, insya Allah bisa bareng-bareng. Satu, melestarikan; dua, melanjutkan itu petuah-petuah dari nenek moyang yang sudah diamanahkan kepada kami. Ritual memetri Tuk Babon di Desa Selo adalah contoh nyata bagaimana tradisi lokal bisa menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan alam dan kehidupan. Di tengah gemburan modernisasi, tradisi ini tetap bertahan, memberikan kita pelajaran tentang pentingnya menjaga warisan luhur dan menghargai anugerah alam. Itu satu kali pernah telah tidak diadakan, ternyata efek dan dampaknya satu, warga sangat runyam, ricau, dan kurang tentram. Yang kedua, kebutuhan air itu menjadi terbengkalai. Hanya cuman menang-menangan tok, tidak ada yang mengalah. Dampaknya menjadikan kerugian bagi pengguna air. Ritual memetri Tuk Babon di Desa Selo adalah contoh nyata bagi tradisi lokal bisa menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan alam dan kehidupan. Di tengah gemburan modernisasi, tradisi ini tetap bertahan, memberikan kita pelajaran tentang pentingnya menjaga warisan luhur dan menghargai anugerah alam. Tuk Babon dengan segala makna yang terkandung dalamnya adalah bukti bahwa air bukan hanya sumber kehidupan fisik, tetapi juga sumber kekuatan spiritual dan budaya yang harus kita jaga dan lestarikan. Ini secara batinah saya tetap yakin bahwasanya ini nanti yang dampaknya akan ada unsur famali, kualat dan sebagainya. Itu yang menjadi efek dampaknya akan mengurangi kebutuhan tentang air. Itu secara batinnya yang kita khawatirkan. Maka mau nggak mau, walaupun ini dunia pun katakanlah sudah ada dunia lain, tapi tetap ritual ini akan saya lestarikan sampai ke akhir hayat dan run-temurun. Melalui ritual memetri Tuk Babon, masyarakat Desa Selo mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas karunia Tuhan, menjaga apa yang kita miliki, mewariskan nilai-nilai kebaikan kepada generasi berikutnya. Mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan warisan budaya kita, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang sangat berharga bagi kehidupan kita semua.
Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini di Catatan Budaya. Tetaplah bersama kami untuk menemukan lebih banyak kisah inspiratif dari pelosok Nusantara, karena di sini setiap tradisi adalah cerita yang layak untuk dibagikan. Sampai jumpa di episode berikutnya dan Rahayu.